Bab 500. Menggambar dalam 10 menit. Sally Liu ikut bersorak sembarangan. Sangat ingin melihat Louis melepaskan masker dan kacamata hitam. Bila orang-orang ini tahu orang yang mereka maki saat ini adalah Dewa Pelindung Negara Long, Kaisar Dewa Louis, tidak tahu akan mengeluarkan ekspresi seperti apa. Namun rasa harap Sally Liu dipastikan kecewa. Karena Louis Lu sama sekali tidak berencana mengungkap identitasnya. Melainkan berkata datar, elang bertengger di pohon yang sama. Aku bisa melukisnya dalam 10 menit. 10 menit. Melukis elang bertengger di pohon. Semua orang menatap Louis Lu seperti melihat orang gila. Gaya karya Master Louis sangat kuat. Ada sangat banyak orang. Walaupun memberi lebih banyak lagi waktu pada mereka juga tidak dapat menirunya. Bocah ini tak disangka berkata dia bisa melukisnya dalam 10 menit. Bila bukan orang gila apalagi. Bahkan tidak bersedia memakinya lagi. Menyia-nyiakan air liur. Bocah. Aku rasa kamu datang mencari masalah bukan? Tapi dengan tingkatan mencari masalah sepertimu ini, sejujurnya terlalu lemah. 10 menit melukis elang bertengger di pohon. Takutnya bahkan Master Louis sendiri. Pria cepat awalnya ingin mengejek Louis Lu. Hasilnya hampir saja keceplosan. Bagaimana bila aku dapat melukisnya? Bila kamu dapat melukisnya, bila kamu dapat melukisnya. Aku berlutut di tempat memanggilmu kakek. Sudahlah. Aku tidak memiliki cucu jelek sepertimu. Kamu. Pria cepat marah. Selanjutnya berkata dengan ekspresi galak, bila kamu dapat melukisnya, aku berlutut bersujud padamu. Tapi bila kamu tidak dapat melukisnya. Pria cepat berjalan memutar. Dengan cepat memindahkan sebuah batu. Tertawa dingin berkata, bila kamu tidak dapat melukisnya, ambil batu ini sendiri. Hantam putuskan satu jari. Bagaimana? Mendengar taruhan ini, semua orang di sekitar merasa sedikit kejam. Menghantam jari sendiri. Maka tidak hanya rasa sakit pada tubuh. Masih ada rasa takut di dalam hati. Bila tidak menghantam putus sekaligus. Bukankah masih harus menghantam kedua kali? Orang yang berani menerima taruhan ini pasti seorang yang kejam. Namun bocah ini juga pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia keluar mencari masalah? Masih membual dapat menggambar elang bertengger di pohon dalam 10 menit. Memutuskan satu jari. Anggap memberinya pelajaran. Semua orang bergembira di atas kemalangannya. Namun Louis Lu berkata dengan ekspresi tenang, walaupun taruhan dua pihak bagaimanapun sedikit tidak adil. Tapi aku menerimanya. Menerimanya. Tak disangka sungguh menerima taruhan ini. Bukankah orang ini bodoh? Sama sekali tidak mungkin ada orang yang bisa menggambar elang bertengger di pohon dalam 10 menit. Baik, anggap kamu memiliki nyali. Jangan katakan aku tidak mengingatkanmu. Bila kamu berani menipu, maka bukan lagi urusan satu jari. Pria cepat tertawa dingin melirik ke belakangnya. Satu barisan itu adalah komplotannya. Timnya sangat kekar. Tidak mungkin memberi kesempatan Louis Lu untuk kabur. Boleh. Louis Lu mengangguk. Pria cepat juga sangat positif. Berinisiatif menyuruh rekan-rekan di belakangnya merentangkan kertas lukis lagi. Sama seperti saat pria berantakan itu melukis sebelumnya. Namun yang berbeda adalah saat ini beberapa pria yang menarik kertas gambar itu penuh dengan ekspresi tidak bersedia. Bahkan masih berpikir nanti saat Louis Lu melukis. Sengaja menggoyangkannya mengganggunya. Louis Lu melihat sejenak kertas gambar. Selanjutnya mengambil kuas yang dilumuri tinta. Namun lama tidak melukis. 1 menit berlalu. 2 menit berlalu. Louis Lu seperti sangat fokus.
Walaupun tangannya memegang kuas, namun tidak bergerak. Haha. Sekarang baru menyadari tidak tahu harus memulai dari mana. Bengong bukan? Di sekitar sudah ada beberapa suara tawa ejekan halus. Saat melukis, mengangkat kuas sebenarnya sangat sulit. Bila goresan pertama tidak dilakukan dengan baik, pada dasarnya seluruh karya sudah rusak setengah. Melihat Louis Lu seperti ini, jelas-jelas tertegun. Haha, bocah ini takutnya bukan sedang bercanda. Membicarakan teori satu demi satu. Hasilnya saat gilirannya menggerakkan kuas, dia bahkan tidak berani menggoreskan goresan pertama. Sangat memalukan. Orang seperti ini juga punya muka keluar menilai Master Louis. Dia bahkan tidak pantas mengangkat sepatu Master Louis. Dia memang seorang badut. Masih bisa mengharapkan apa? Ribut sampai ke tahap seperti ini. Semuanya dia yang mencari sendiri. Bertaruh apa? Walaupun satu jarinya putus, juga tidak sepadan untuk dikasihani. Terdengar suara ejekan dari antara kerumunan orang. Pria berantakan mengangkat kepala melirik Louis Lu sejenak. Tidak mengatakan apapun. Namun dari hidungnya, dia mendengus pelan. Sangat menghina. Melukis elang bertengger di pohon dalam 10 menit. Benar-benar ajaib. Louis Lu mempertahankan postur tidak bergerak. 6 menit kembali berlalu. Semua orang memiliki harapan. Sedangkan beberapa pria yang menarik kertas lukis itu berkata dengan tidak sabar, "Bocah, kamu sebenarnya melukis tidak? Kalau tidak melukis, tolong katakan." Mereka juga tak berdaya. Masih berkata sebentar lagi diam-diam menggoyangkan. Mengganggu Louis Lu melukis. Sekarang kelihatannya terlalu memikirkannya. Mana perlu mengganggu. Bocah ini sendiri sudah bengong. Sudah ada. Saat waktu hanya tersisa 2 menit terakhir, Louis Lu akhirnya bergerak. Namun menggunakan tangan kosong menepuk jidat berkata, "Kak Sali, nanti kita pergi makan mixian. Aku dengar mixian di sini sangat lumayan." Bocah ini mengira dia sungguh tertegun. Ternyata 8 menit yang dihabiskan barusan. Dia sedang memikirkan sebentar lagi akan makan apa. Apa kamu sedang bercanda? Di mata pria cepat muncul sedikit amarah. Tapi begitu teringat masih tersisa 2 menit, dia kembali menekan api amarah. Pokoknya 2 menit kemudian, bila bocah ini tidak dapat melukis elang bertengger di pohon, pasti akan memutuskan jarinya. Sejujurnya terlalu arogan. Di saat penting, Sali Liu tak disangka masih tersenyum berkata, "Boleh. Makan mixian." Semua orang. Sebenarnya 2 orang ini ceroboh. Atau otak mereka sungguh bermasalah. Haha. Diputuskan begini saja. Saat ini, terdengar Louis Lu tertawa keras. Selanjutnya, mulai menggambar. Bersambung.